Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita belajar akan firman Tuhan di dalam PA pada malam hari ini, terlebih dahulu mari kita minta bimbingan kepada Tuhan melalui doa saya hantarkan. Allah surgawi, Sang Juru Selamat kami, jika pada malam hari ini Yesus kami akan mengadakan PA secara online, kiranya Tuhan mau hadir di tengah-tengah kami semua. Sehingga Tuhan, di dalam kami mengadakan PA, walaupun secara online Tuhan Yesus akan hadir. Tuhan Yesus akan menunggui dan damai sejahtera akan selalu kami dapatkan. Kami berdoa bagi saudara kami yang tidak bisa menikmati akan fasilitas ini Tuhan. Mungkin keterbatasan media sosial. Kiranya Engkau sendiri yang akan memberikan jalan keluarnya, sehingga saudara kami ini Tuhan bisa mengikuti PA ini secara online dengan damai sejahtera. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami semua Yesus. Kami siap untuk belajar akan kebenaran firman-Mu sebagai makanan rohani kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan di dalam PA pada malam hari ini, tertanggal 31 Maret 2021. Kita akan belajar firman Tuhan di dalam Injil Markus. Injil Markus yang ke-15, ayatnya yang ke-33 sampai yang ke-39. Yang demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus mati. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada waktu jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga kara, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buru, dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah Anak Allah. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bacaan bahan PA dari Matius 15 ayat yang ke-33 sampai yang ke-39. Berbahagialah kita semua yang senantiasa membaca, merenungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita mendengar atau jika kita dihadapkan dalam suatu permasalahan atau suatu pertanyaan dari orang lain, orang itu bertanya kepada kita, apakah kamu siap mati
jika Tuhan menghendaki saat ini? Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, berbagai macam jawaban pasti akan timbul dari pertanyaan itu. Mungkin ada yang berkata, tidak, saya belum siap jika meninggal atau mati saat ini. Dengan berbagai macam alasan. Mungkin alasannya adalah karena anak-anak saya belum selesai studinya, gitu. Mungkin ada yang bilang saya dalam pelayanannya belum maksimal, belum banyak. Itu gampang kalau dalam pelayanan, daftar saja jadi majelis, kan gitu. Nah, ibu bapak saudara yang terkasih, itu kita jika di hadapan sebuah pertanyaan yang demikian. Tetapi harus kita akui juga banyak yang mengatakan saya sudah siap untuk mati jika Tuhan menghendaki saat ini. Tetapi ada tetapinya. Tetapi saya harus mati dengan tenang. Saya harus mati dengan damai sejahtera. Saya harus mati tidak dengan cara yang tragis. Maaf, mungkin dengan suatu kecelakaan. Itu siap mati, tetapi ada poin-poin yang dikehendaki oleh manusia. Nah, ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Yesus Tuhan, seperti halnya yang dialami Tuhan Yesus waktu meninggal saat itu. Di sini ada dua pertanyaan. Apakah saat itu Yesus meninggal dengan damai sejahtera, dengan tenang? Ataukah Yesus meninggal dengan cara tragis? Saudara yang terkasih, dua hal pertanyaan yang perlu kita gali lebih dalam kehidupan kita di dalam mengenal Yesus waktu Dia menyerahkan nyawanya untuk kita. Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, dalam Injil Markus mencatat bahwa Yesus berseru dengan kata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Kita tahu Yesus berkata demikian waktu detik-detik Tuhan Yesus akan menghembuskan nyawanya yang terakhir. Nah, Yesus saat itu, Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam film Tokoh Sepanjang Masa, Tuhan Yesus merasakan kesendirian, bahkan merasakan ditinggal, merasakan tidak ada yang peduli kepada Dia, yaitu Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bisa membayangkan waktu Yesus di kayu salib akan menghembuskan nyawanya, tidak ada yang peduli satupun kepada Dia. Bagaimana rasanya? Orang atau murid Tuhan Yesus yang sangat dikasihi pun tidak ada waktu itu. Bahkan ada murid Tuhan yang Yesus yang menyangkal sampai 3 kali, yang tidak mengakui bahwa Yesus itu gurunya. Nah, itu yang dirasakan oleh Yesus waktu detik-detik terakhir akan meninggalnya. Nah, Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ini sangat membuat perasaan hati Tuhan Yesus itu amat berat. Nah, tetapi Injil Markus di sini menawarkan sebuah pemahaman dari sisi lain yang pantas kita pikirkan, yang pantas kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam kita melayani Tuhan, yaitu kematian Yesus bukan sekedar
peristiwa yang tragis. Tetapi kematian Yesus itu sudah dinubuatkan sebelumnya. Ibu, bapak, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Injil Markus juga mencatat kematian Yesus sekitar jam 3 sore waktu itu. Itu memberikan keterangan di sini, atau keterangan jam itu penting. Karena apa? Waktu jam 3 sore, saatnya tradisi Yahudi waktu itu melaksanakan korban di sore hari di bait Allah. Itu yang perlu kita garis bawahi. Nah, nampaknya di sini Bapak Ibu, Markus ingin menyandingkan atau menjajarkan antara kematian Tuhan Yesus dan peristiwa korban yang dilakukan oleh orang Yahudi pada waktu itu. Nah, artinya kematian Yesus bukan sekedar tragedi belaka. Kematian Yesus merupakan sebuah peristiwa yang harus kita sadari serta mengandung maksud yang jelas. Sama seperti orang Yahudi waktu itu, memberikan korban persembahan dilakukan dengan kesadaran hati, kesadaran diri sendiri untuk mempersembahkan kepada Allah. Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Yesus Tuhan kita, ini jelas sekali kita lihat atau kita kuatkan di dalam ayat yang ke-37, yaitu bahwa Yesus menyerahkan nyawanya bukan sekedar peristiwa tragis, tetapi untuk kita umatnya. Memang kalau kita baca di dalam perikop tadi, di dalam Markus tadi yang sudah kita baca tadi, di sini Markus menyebut ada 2 teriakan Tuhan Yesus. Yang pertama di ayat yang ke-35, yaitu dengan kata Eloi, Eloi lama sabachthani. Jelas. Tetapi yang kedua di ayat yang ke-37, walau tidak disebutkan dengan jelas kata atau teriakan Tuhan Yesus, detik-detik Tuhan Yesus itu meninggal atau mati. Tetapi setelah ia berkata atau berteriak yang terakhir, dia menyatakan Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapanya di surga. Karena apa yang dialami Yesus sesuatu yang harus kita sadari dan sudah dinubuatkan sebelumnya. Ibu, bapak, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus yang sudah diselamatkan bisa memaknai teriakan atau kata Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus itu menghembuskan nafasnya yang terakhir, yaitu sebagai apa? Teriakan Tuhan Yesus sebagai teriakan korban. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Yesus mungkin lebih paham. Yang biasanya teriakan korban itu akan jarang didengar atau jarang diperhatikan oleh orang-orang lain. Contohnya seperti Tuhan Yesus waktu akan menghembuskan nafasnya yang terakhir, tidak ada yang peduli sama sekali. Nah, justru di sini bisa menjadikan
pemikiran kita untuk ke depan, untuk lebih mengerti akan arti korban. Bahkan sampai korban itu meninggal pun, kita itu akan merasa diam, cuek, tidak menghiraukan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, jika ada suatu korban yang meninggal, apakah kita berani dengan bertanya apakah mereka itu meninggal dengan tenang? Jarang itu kita dapatkan. Nah, kita justru diajak untuk berempati dan meneruskan perjuangan mereka. Injil Markus pun merakam teriakan Yesus sang korban dan mengajak pembaca, mengajak kita semua untuk mendengarkan serta berpihak pada para korban seperti apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari di dalam PA pada saat ini saya mengajak kita semua untuk berempati, untuk memaknai apa yang sudah Tuhan korbankan buat kita, itu dengan rasa syukur, dengan memperhatikan korban, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Damai. Akhir dari PA pada malam hari ini, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengajak jemaat semua untuk mendoakan, berbagi kepada kita semua yang pada saat ini bergumul dalam sakit dan derita dalam kematian. Yang kedua, berdoa untuk keluarga kita, keluarga para korban, biar merasakan, mendapatkan suatu keadilan di dalam kehidupannya. Selamat memaknai apa yang sudah diteladankan Yesus di kayu salib, yaitu dengan kematian Tuhan Yesus, dengan cara kita memperhatikan orang-orang di sekeliling kita. Damai sejahtera selalu menyelimuti kita semua. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Allah surgawi, Allah yang penuh kasih, kembali Tuhan, kami menghampiri tata kerajaan-Mu dengan damai sukacita yang senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam PA pada malam hari ini, Yesus, kami telah diajarkan untuk kami selalu berempati kepada orang yang merasakan dirinya itu tidak diperhatikan oleh orang. Seperti halnya Tuhan Yesus waktu akan menghembuskan nafasnya yang terakhir, merasakan kesedihan, merasakan dilupakan oleh muridnya, oleh orang-orang yang dicintai. Untuk itu Yesus, kami sebagai jemaat-Mu telah Engkau ajarkan untuk kami berempati, untuk kami selalu menyayangi orang di sekeliling kami. Di dalam dan oleh Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.